Oke, jadi salah satu berita di dalam negeri yang lagi ramai akhir-akhir ini adalah soal bahwa perusahaan kendaraan bermotor di Indonesia, motor, mobil itu akan diwajibkan untuk memiliki asuransi. Dan sebenarnya sih secara teori itu bagus ya, karena kalau di luar negeri itu memang kalau Anda punya mobil motor itu udah lama diwajibkan seperti itu. Cuman ya kalau di Indonesia ya susah lah penegakannya karena ya bagaimana gitu ya, di sini nggak jelas untuk orang bayar pajak tiap tahun aja sering nggak bayar seperti itu gitu ya. Penegakannya masih sangat susah. Jadi saya sendiri pun sebenarnya tidak cukup yakin bahwa kalaupun peraturan ini diberlakukan belum tentu bisa ditegakkan gitu. Ngerti ya Pak Angga? Itu bedanya. Jadi peraturan sih banyak Pak. Anda nggak boleh Anda harus pakai helm, Anda harus pakai SIM, Anda harus punya SIM. Tapi berapa banyak orang misalnya kalau Anda lihat di kampung-kampung ya orang nyetir pakai motor nggak pakai helm kan banyak gitu. Kalau nggak ada polisi nggak ada masalah kan gitu. Dan itu adalah problem yang sudah dari dulu kalau di Indonesia ya kalau soal penegakan hukum ini ya karena penegak hukumnya juga ya begitu gitu seperti itu. Nah, jadi sebenarnya menurut saya ya ini tidak akan serta-merta menguntungkan perusahaan asuransi yang ada di Indonesia. Kita harus lihat dulu implementasinya. Nanti mulai tahun 2025 tersebut. Berjalan tidak gitu. Ya. Kalau saya pribadi, mobil saya punya asuransi. Ya. Kalau motor nggak ada asuransi. Tapi kalau misalnya diwajibkan, ya saya nggak ada masalah. Saya akan langsung gitu cari gitu asuransinya gitu loh seperti itu. Tapi kalau nggak diwajibkan ya saya tidak akan bikin asuransi untuk motor gitu ya. Dan saya juga tidak yakin orang-orang yang punya motor gitu ya. Ya itulah Pak, boro-boro mikirin asuransi lah, mikir cicilannya aja udah pusing ya kan. Motor cuma satu-satunya, masih harus bayar cicilan, ini harus bayar asuransi juga. Ya kita kan harus lihat juga cara pandang masyarakat secara umum gitu ya, jangan cuma kita sendiri gitu. Jadi kita harus lihat dulu implementasinya, itu satu Pak Angga. Yang kedua, perusahaan asuransi di Indonesia itu ada banyak, tapi yang gede-gede, yang memang kinerjanya mungkin juga sangat bagus, itu justru nggak listing, Pak Angga. Yang tadi Pak Angga sebutkan misalnya Amag ya. Di luar Amag juga ada yang lainnya, Abda misalnya asuransi Abda ini banyaklah asuransi Bina Dana Arta. Ada mungkin ada lebih dari 20% ada lebih dari 20 emiten asuransi di BEI, di Bursa Efek Indonesia. Ya. Tapi semuanya perusahaan-perusahaan asuransi yang kecil-kecil, yang bukan market leader, yang bahkan nama perusahaannya sendiri pun kalau saya sebutin mungkin Pak Angga nggak tahu gitu. Jadi kalau kayak misalnya Prudential, Allianz, AIA, Manulife, itu kan yang gede-gede tuh. Ada nggak yang listing? Nggak ada Pak. Nggak ada. Padahal mungkin itulah yang kinerjanya paling bagus gitu loh. Saya dengar ya, kalau Prudensial ya, jangankan perusahaannya, agennya aja Pak, itu kaya raya Pak. Agen asuransi itu kaya raya Pak. Tapi ya mungkin karena perusahaannya bagus ya ngapain saya listing gitu kan. Kalau saya listing kan berarti nanti harus bayar karyawan, bayar dividen, bayar dividen itu tadi dan seterusnya. Repot lah. Nggak ada kebutuhan permodalan juga gitu kan, seperti itu. Jadi kalaupun misalnya implementasinya berjalan, yang tadi saya katakan kewajiban asuransi ini mulai tahun 2025, mungkin yang diuntungkan adalah yang perusahaan yang gede-gede itu tadi aja gitu. Yang kecil enggak gitu. Atau, ya ini mohon maaf ya Pak Angga, biasanya kalau ada proyek-proyek pemerintah gitu, itu sudah ada yang booking juga Pak. Ada yang nitip gitu loh. Ini ponakan saya punya perusahaan asuransi, kasih lah gitu kan. Ada pejabat nih. Wah Pak Teguh ini menteri gitu kan. Terus Pak saya ini saya punya ponakan ini dia punya bikin perusahaan asuransi, tolonglah dikasih. Kan gitu Pak. Di Indonesia mohon maaf kayak gitu cara kerjanya gitu loh. Jadi udah di booking semuanya gitu loh. Nggak harus perusahaan-perusahaan yang benar, tapi ya yang penting ordal kan, orang dalam kan. Kalau nggak ada ordal nggak bisa gitu. Kesimpulannya, meskipun ya saya tetap sih melihat ada peluang mungkin di sini gitu. Tapi satu kita lihat dulu
implementasinya lah nanti di 2025 bagaimana gitu. Dan ya sambil kita lihat juga kinerja perusahaan-perusahaan asuransi itu sendiri, apakah memang ada perbaikan atau tidak gitu. Tapi kalau enggak ya berarti ya udah nggak usah gitu. Karena secara likuiditas nggak ada yang cukup likuid ya saham-saham asuransi di BEI gitu. Jadi makanya itu juga saya sendiri selama ini jarang lirik gitu. Cukup Pak Angga.